Selamat siang, saya Handayani dari PGSD 6B NPM 18160059. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengertian Pramuka dan Kepramukaan dan Gerakan Pramuka. Pramuka ialah singkatan dari Praja Muda karena memiliki makna orang-orang yang memiliki jiwa muda, semangat, dan giat berkarya. Berjiwa muda dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki semangat yang membara untuk berkembang dan maju. Pengertian pramuka adalah nama organisasi kepanduan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan di luar sekolah bagi anak-anak dan pemuda bangsa agar mereka memiliki ketangguhan, keberanian, memiliki kepribadian baik dan aktif dalam pembangunan di masyarakat. Di Indonesia, gerakan pramuka ini diperkenalkan secara resmi pada tanggal 14 Agustus 1961 oleh Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno. Kegiatan kepramukaan mengambil lokasi outdoor atau alam terbuka. Para peserta melakukan aktivitas yang sehat, menyenangkan, mendidik, dan terarah. Semua berdasarkan metode dan prinsip kepramukaan. Kepramukaan. Kata kepramukaan berasal dari kata pramuka, yang dalam bahasa Inggris disebut scout, yang berasal dari kata out atau scout di luar atau scouting kebanyakan di luar. Istilah pramuka atau praja muda karana yaitu rakyat muda yang suka berkarya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 mengatakan bahwa pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan, kepramukaan, serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka. Sedangkan dalam kepramukaan adalah suatu proses pendidikan yang dilaksanakan di luar dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, budi pekerti luhur. Pramuka adalah nama dari anak didik yang dibina dalam gerakan pramuka yang meliputi anak didik yang berusia 7-10 tahun disebut siaga. Anak didik yang berusia 11-15 itu disebut penggalang. Remaja yang berusia 21-25 tahun disebut penegak. Pemuda-pemudi yang berusia 21-25 disebut pandega. Kakak-kakak yang sudah dewasa disebut pembina. Pengurus kuartir disebut andalan. Tingkatan golongan siaga, mula, bantu, tatah. Tingkat golongan penggalang, ramu, rakit, terap. Tingkat golongan penegak, bantara, laksana. Golongan pandega tidak ada tingkatannya. Gerakan pramuka adalah nama organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Sebelum tahun 1961 di Indonesia pernah berdiri berbagai macam organisasi kepramukaan seperti Pandu Rakyat Indonesia, Hizbul Waton,
dan lain-lain. Namun, sekarang hanya satu organisasi yang disebut, yakni Gerakan Pramuka. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka yang berusia antara 7 sampai dengan 25 tahun dan kedudukan sebagai peserta didik yaitu sebagai pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka andalan, pelatih pamong saka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Di samping itu, kata pramuka juga dapat diartikan praja muda karena yaitu rakyat muda yang suka berkarya. Kelahiran Gerakan Pramuka. Yang pertama, Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Yang pertama, pidato presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pemimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Lunas Gerakan Pramuka. Yang kedua, pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pelantikan Mapinas Kuarnas dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka pada tanggal 14 1961 pula dilangsungkan defil pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka kepada khalayak. Sejak itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia, agar supaya yang pertama menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur. Yang kedua, menjadi warga negara Indonesia yang patuh dan berjiwa Pancasila, setia, patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Tujuan tersebut merupakan cita-cita Gerakan Pramuka. Karena itu, semua kegiatan yang dilakukan oleh semua unsur dalam Gerakan Pramuka harus mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Tugas pokok Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan Gerakan Pramuka, sehingga
dapat membentuk tenaga kader pembangun yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut, Gerakan Pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didiknya. Gerakan Pramuka hidup dan bergerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat, karena Gerakan Pramuka harus memperhatikan pula keadaan, kemampuan, adat, dan harapan masyarakat terhadap orang tua pramuka, sehingga Gerakan Pramuka, terutama pada satuan-satuannya, dapat menyiapkan tenaga pramuka sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua pramuka. Gerakan Pramuka berkewajiban melaksanakan Eka Prasetya Pancasila karena kepramukaan bersifat nasional. Maka gerak dan kegiatan gerak pramuka disesuaikan dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Ini tercantum dalam garis besar haluan negara yang merupakan ketetapan MPR. Gerakan Pramuka dalam itu membantu pelaksanaan GBHN tersebut, selalu mengikuti kebijakan pemerintah dan segala peraturan perundang-perundangan. Sasaran yang ingin dicapai dengan pendidikan kepramukaan itu, yang pertama, kuat keyakinan dan beragamanya, tinggi mental dan moralnya, serta berjiwa Pancasila, sehat, segar, dan kuat jasmaninya, cerdas, segar, dan kuat jasmaninya, berpengetahuan luas, dan dalam berjiwa kepemimpinan patriot, berkesadaran nasional, dan peka terhadap perubahan lingkungan, dan berpengalaman banyak. Terima kasih.